Selamat malam untuk semua teman-teman yang di sini. Sebelum mulai, saya tadi sudah menyimak dengan seksama yang disampaikan oleh co-pilot kita, Pak Pras. Dan Pak Pras ini co-pilot utama. Kalau dilihat dari gambarnya, saya ngadep belakang, berarti saya ini flight attendant. Saya ini akan melayani semua passenger yang ada di sini malam ini. Teman-teman, saya dulu itu punya impian. Ingin jadi orang yang mendunia. Pengen jadi global citizen. Di saat masih tinggal di kampung, nggak ngerti paspor itu seperti apa, nggak ngerti dunia itu petanya seperti apa, pokoknya pernah dengar kalau keliling dunia itu keren, hebat. Tulis, karena terpicu kata-kata motivator, tulis di kertas, tempel di dinding, saya tulis, I want to become global citizen. Alhamdulillah setahun nggak kejadian, 2 tahun nggak kejadian, 3 tahun nggak kejadian, 4 tahun nggak kejadian, sampai tiba-tiba sekitar tahun ke-6 itu saya mempunyai kesempatan diajak untuk mengikuti meeting di sebuah negara pertama kali. Dengan sangat gegap gempita datang, masuk ruangan, duduk, dan di sebuah ruangan itu ada jamuan makan internasional. Ada orang-orang dari berbagai negara, saya orang Indonesia di situ. Gayanya udah gaya warga dunia. Tidak lama setelah perbincangan, nggak cukup lama, kalimat pertama yang saya dengar dari orang-orang di sekitar yang ada di meja itu adalah, "Wah, kamu dari Indonesia ya? Wah, pas banget. Mbak yang bantu di rumah jaga dari Indonesia tuh." Disaut sama si berikutnya, "Oh iya, sopir-sopir saya juga dari Indonesia." "Oh iya," saut menyaut. Jadi saya berpikir, ini apa saya salah setelan muka, salah aura, atau salah kostum, atau memang salah nasib gitu. Dan pengalaman itu membekas sekali buat saya bahwa ternyata apa yang saya impikan di interaksi pertama dengan impian itu justru mendapatkan tamparan atau sesuatu yang saya anggap tamparan waktu itu. Ketika saya ingin menjadi warga global, apakah saya sudah mempunyai nilai global yang dianggap pantas di meja global? Maka untuk itu teman-teman, hari ini karena judulnya adalah memantik, maka saya ingin menjadi pemantik dengan 3 frame. Yang pertama adalah yang saya akan bagikan ini adalah sebuah pembelajaran atau penemuan pribadi atau penemuan diri, bukan sebuah analisa resmi, meskipun nanti juga mungkin akan ada sedikit informasi-informasi yang cukup akurat. Yang kedua, ini adalah pemicu diskusi, bukan sebuah argumentasi. Dan yang ketiga, akan ada banyak ilustrasi, tapi bukan untuk membuat narasi. Apa maksudnya? Mari kita mulai. Saya izin share dulu slide-nya. Hari ini kita bicara tentang namanya Beyond Borders, Building Global Influence. Nah, saya ingin memulai dengan pertanyaan nih ke teman-teman. Boleh ditulis di chat, boleh dimanapun, boleh dijawab. Mungkin kalau lebih gampang di chat. Ada yang tahu nggak nih siapa? Tulis satu-satu deh, boleh deh. Coba kita tes nih wawasannya. Burtno, oke. Siapa lagi? Anggun. Anggun yang mana ya? Yang pojok kiri ya. Oke. Iko Wise. Eyang siapa nih? Oh, yang B.J. Habibie. Oke. Ibu Sri Mulyani, Rich Brian, Joe Taslim. Yang lagunya sering saya nyanyikan. Waduh, ini sering nyanyiin lagunya Iko Wise ya, Pak? Nadiem Makarim. Dan ini adalah sebagian dari Mas Menteri ya, sebagian dari contoh tokoh-tokoh yang memiliki kesamaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa kesamaan mereka? Silakan ditulis. Warga negara Indonesia, go internasional, they go global. Oke, apa lagi? Ada lagi?
public figure terkenal ya lah ya, terkenal lah ya. Kalau nggak terkenal, mungkin fotonya nggak tampil di sini nih. Orang Indonesia yang berkualitas, dikenal dunia, ahli di bidangnya, go global, dan seterusnya, think global. Sebelum kita bahas, ternyata pengalaman saya itu membuat saya mulai merenung dan membuat saya mulai mengamati, mempelajari orang-orang Indonesia seperti ini. Karena saya orang Indonesia, saya ingin belajar juga nih sama orang Indonesia yang berkarya di kancah global. Apa sih yang mereka lakukan ini? Apa sih, ada polanya nggak sih, ada patternnya nggak sih? Dan ternyata pattern-pattern itu saya coba pelajari, ramu, dan terapkan. Dan ternyata memang ada sesuatu yang bisa dipelajari. Nah ternyata tidak semua orang yang jadi contoh itu adalah orang-orang public figure seperti ini. Masih banyak lagi orang di luar sana, ketika saya berkarya, itu orang-orang yang punya jabatan penting di sana, orang-orang punya kualitas individu yang sangat luar biasa. Talent-talent lokal kita yang berjaya di sana, yang mungkin tidak tampak di kancah yang kita bilang kancah-kancah famous atau fame. Estimasi, menurut data yang saya dapatkan, ini data yang dirangkum dari beberapa sumber, ada sekitar 9.000 profesional di Indonesia, dari Indonesia, di luar sana itu yang jadi strategic atau senior position di sana. Contohnya ada yang jadi presiden director, ada yang jadi director, ada yang jadi ahli, ada yang bahkan ada yang katanya di NASA, ada yang bahkan kemudian menjadi staf ahlinya orang-orang penting di dunia, banyak sekali. Dan mulai saya curiga nih orang-orang ini pasti punya sesuatu nih yang membuat mereka bisa sampai sana. Walaupun sulit sekali kadang menjangkau mereka karena ini orang-orang yang tidak tampil. Lambat laun punya kesempatan mulai bertemu dengan mereka dan pelajari polanya, belajar, bertanya, kemudian saya cari tahu apa sih yang menyebabkan mereka ini bisa punya influence their homeland. Singkat cerita, ternyata ada satu pertanyaan di kepala saya. Kalau yang saya tahu aja sedikit, ada berapa banyak di Indonesia ini orang-orang hebat, orang-orang dengan pemikiran yang cerdas, orang-orang yang punya talenta, orang-orang yang punya extraordinary quality, yang sebenarnya bisa memberikan nilai ke dunia nih. Tapi dunia belum pernah mendengarkan mereka, atau dunia tidak mengenal mereka, atau dunia mungkin memilih untuk mendatangi mereka, tapi mereka tidak mendatangi dunia. Kita sekarang sudah tinggal di masa dunia mendatangi kita. Dulu impiannya adalah kita berkeliling dunia. Semua itu sudah ditembus lewat layar kaca, layar HP, dan apapun informasi yang ada di sekitar kita. Semua akses dunia mudah diakses. Nah pertanyaannya, banyak orang di Indonesia jangan-jangan yang kita selama ini bareng-bareng punya sesuatu yang bisa kita kerjakan bareng, punya sesuatu yang kita punya value yang sangat bagus, tapi kita tidak offer to the world karena kita belum sampai di level offering to the world atau layak untuk offer to the world atau layak diterima offer kita oleh the world. And with that, ada satu hal yang menjadi perenungan saya, kalau saya visualisasikan dalam versi Pak Irvanto itu seperti ini. Banyak banget talent kita di kancah lokal itu tersembunyi di bawah permukaan. Sementara yang muncul sebagian yaitu orang-orang yang punya influence di sana. Mereka tetap punya talent, tapi punya influence. Bayangan saya gimana kalau gambar ini dibalik, kalau layarnya dibalik. Yang lebih banyak muncul adalah influence kita. Bahwa ternyata dari Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang bisa ditawarkan kepada kancah global dan komunitas internasional sehingga kita juga bisa memberi manfaat dan dampak lebih besar kepada dunia. Pertanyaannya, gimana caranya? Now, kalau kita melihat, ternyata dunia itu lebih dari sekedar menghargai yang namanya talenta, menghargai performa. Yes, performa dan talenta itu memang sesuatu yang pasti akan selalu diminta. Tapi ketika kita bicara dalam konteks global, ternyata dunia itu bukan hanya mendengarkan siapa yang terbaik, apa yang paling hebat,
tapi apa yang bisa ditemukan oleh dunia, apa yang bisa dipahami oleh dunia, dan nilai apa yang bisa diambil oleh dunia. Mari kita lihat bagaimana kita memaknai kata-kata ini. Saya pengen tanya, tadi ini ada talent dan influence. Apa sih global influence itu? Gitu dulu deh. Kalau kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan, biasanya pertanyaannya, emang kita harus ngomong jago bahasa Inggris? Jawabannya ya atau enggak? Emang kita accent-nya harus American? Supaya kita go global harus ke Inggris-Inggrisan atau ke Amerika-Amerikaan? Apakah kalau kita go global harus punya follower yang banyak banget? Apakah kalau go global memang harus tinggal di luar negeri? Untuk menjawab itu, ada satu studi case sederhana. Ini ada satu contoh real di dunia, ada 7 orang talenta lokal, diikuti oleh 150 juta lebih orang di dunia, dan mereka punya influence yang mendunia, yang bukan tanpa batas mungkin. Ada yang bisa nebak ini siapa kira-kira? BTS, 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 BTS. Wah. Kita lihat jawabannya. Inilah mereka. Ketika dulu dunia, wah ini yang teriak-teriak ini pasti ARMY nih. Ada yang ARMY? Ada ARMY di sini? Mas Rian kayaknya BTS ARMY. Yang nggak ngerti BTS ARMY biasanya angkatannya berbeda nih. Wah banyak sekali. Jin, Suga banyak sekali. So teman-teman, beberapa saat yang lalu Grammy Awards ini pertama kali membuat sebuah kategori yang disebut sebagai Best Asian Artist. Selama berpuluh tahun, namanya Grammy Awards itu nggak pernah namanya bikin khusus ajang untuk penghargaan musik Asia. Dengan tiba-tiba influence yang gede seperti ini, dari satu titik negara yang mungkin bisa secara geografis ukurannya tidak terlalu besar, tapi bisa menorehkan budaya dan cerita ke seluruh dunia, hingga Grammy Award membuatkan khusus sebuah penghargaan untuk memberikan kepada negara yang memproduksi 7 talenta yang sudah diakui oleh dunia. Dan kalau kita lihat, talenta mereka bukan cuma menyanyi. Talenta mereka bukan cuma berdansa, bukan cuma koreografi. Mohon maaf, kepencet. Talenta mereka itu lebih dari sekedar itu. Apa talenta mereka ini? Mereka punya sesuatu yang ditawarkan yang bisa dipahami dunia. Bahasa mereka bahasa Korea kok, bukan bahasa Inggris. Tapi bagaimana mungkin orang Amerika yang kulitnya berbeda, tampangnya di Korea-Koreakan, bahkan orang Indonesia banyak rambutnya mulai ngikutin mereka tuh. Bagaimana bisa, saya lihat pernah ketemu orang di Timur Tengah, mereka juga gayanya K-pop sekali. Saya agak bias dengan Timur Tengah bergaya K-pop. Tapi itulah fakta. Yang menunjukkan bahwa mereka ini punya kredibilitas dan mereka punya value. Nah pertanyaannya, apa yang membuat mereka punya kredibilitas dan value yang nilainya masih sangat lokal, tapi mereka dipahami dan bisa dicerna oleh audiens dunia. Padahal banyak grup band di dunia itu seperti mereka tuh. Dari Indonesia juga ada, dari mana-mana juga ada. So, ada satu hal yang kemudian mereka punya, yang mereka bilang adalah kita punya global influence. Kita more than local influence. Kita more than local excellence. Karena mereka bilang, apa sih yang bikin BTS terkenal ini ketika ditanya, apakah karena mereka nyanyi, apakah Anda karena nyanyi yang paling bagus? Enggak juga. Suaranya bukan yang paling merdu dengan oktav tertinggi. Apakah karena penampilannya terbagus? Mungkin, tapi mungkin bukan yang terbaik. Kalau kita runutkan dari 100 penampil terbaik di dunia, apakah mereka punya rekognisi atau penghargaan yang kurang? Enggak. Di lokal sering sekali mereka menangkan penghargaan. Tapi kemudian mereka bilang, yang membuat kami bisa menuju global influence
karena cerita dan ide-ide kami dan semua yang kami lakukan itu kami kemas menjadi sesuatu cerita yang akan membangun reputasi kami, sehingga menciptakan peluang untuk kami menuju dunia. Pertanyaannya, gimana caranya? Kalau kita melihat titik kembali 20 tahun lalu, 20 tahun lalu adalah titik di mana saya juga punya impian, saya ingin keluar negeri, saya ingin menjadi penduduk global dunia, saya ingin dikenal dunia. Tapi waktu itu pikirannya cuma pokoknya kalau kita pergi ke dunia itu pokoknya harus kerja, harus kemudian berkarir, harus kemudian jadi artis, macam-macam. Sehingga audiens kita sangat terbatas. Padahal ketika kita bicara tentang audiens global itu bisa dibilang tanpa batas, dan audiens itu bukan lagi individual, tapi adalah komunitas majemuk yang ada di seluruh dunia. Now, ketika kita bicara bagaimana kemudian saya bisa dikenal, bagaimana saya kemudian bisa membuat global ini mengenal saya, maka pertanyaannya apa yang bisa tawarkan? Nah, seringkali orang bertanya, atau saya sedikitnya waktu itu bertanya, ketika saya duduk dengan orang-orang di meja dan ditanya, atau dikomentari, wah mbakku dari Indonesia, wah supirku dari Indonesia, maka pertanyaan di kepala saya ini, apa yang kurang dari saya? Apa yang membuat saya nggak bagus? Dan ternyata jawabannya bukan soal bagus tidak bagusnya, tapi apa value yang bisa tawarkan dan bisa diterima mereka. Yang singkat cerita, tidak lama setelah itu, ini orang-orang ini menjadi orang-orang yang kemudian saya pimpin di negara itu. Maka saya belajar meramu apa pelajaran yang saya petik dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang mendunia tadi. Dari multi profesi, multi generasi, multi budaya, multi gender, dan ternyata ada satu kesamaan. Ini orang-orang, kebanyakan orangnya memang awalnya sama dengan saya. Orang dari kampung, orang dari lokal, orang dari Indonesia, tapi kemudian mereka punya upaya dan mereka punya sesuatu yang membuat global influence mereka itu dikembangkan atau dibangun, bukan sesuatu yang didapatkan dari lahir. Nggak ada tuh tiba-tiba lahir langsung dikenal dunia. Nggak ada yang tiba-tiba lahir langsung berkiprah global. Tapi semuanya memulai dengan sebuah proses. Ada 4 pola yang saya baca, dan 4 pola ini ternyata cukup konsisten dilakukan oleh mereka-mereka yang saya amati. Yang saya sebut sebagai 4G atau 4G. Ini orang-orang punya G yang pertama, namanya global mindset. Mikirnya sudah beyond the borders, di luar batas saya. Bahkan dimulai dengan di luar batas kenyamanan saya. Yang kedua, global narrative. Mereka adalah orang yang memikirkan apa yang saya bisa tawarkan, apa cerita yang bisa dikatakan atau diceritakan orang ketika mereka mendengar saya nanti. Yang ketiga, mereka tahu bahwa ketika saya ingin go global, saya perlu positioning. Maka they set the stage that I want to become at the global positioning level. Bukan lagi positioning yang cuman radiusnya terbatas. Dan yang paling penting, untuk mendukung semuanya itu, the biggest question is, what is the value that I can give that is recognized globally? Apa sih value yang bisa saya berikan? Apa sih nilai tambah yang bisa saya berikan? Sehingga saya bisa dikenal di kancah global. Kalau 4G ini kita lakukan atau kita copy atau duplikasi, dalam konteks individual maupun grup, insya Allah ini merupakan formula yang akan memudahkan kita untuk menembus batas-batas lokalisasi atau batas-batas yang membuat kita nilainya tidak terlalu luas dikenal atau tidak terlalu luas dirasakan manfaatnya. Maka kita akan bahas satu-satu. Singkat dalam bentuk contoh, dalam bentuk narasi atau argumentasi yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Let's talk about one by one. Kita bicara yang pertama adalah global mindset. Apa sih global mindset? Simple. Think beyond your comfort zone, think beyond borders. Saya ambil contoh orang di sini yang tadi ada fotonya.
Ini orang-orang kita, saya tidak sedang ngomongin politik, saya tidak sedang mengomongi suasana kebatinan sebuah negara atau ngomongin perseorangan gitu ya. Kita ngambil contoh sebagai ilustrasi saja bahwa ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan G yang pertama atau global mindset. Walaupun bukan berarti ketika kita kuat dalam satu G atau 1G, then you're not strong in the other one. Tapi kalau kita ngambil contoh aja di sini, bisa jadi Anda kuat empat-empatnya atau satu kuat bisa jadi akan mengangkat nilai Anda. Satu, global mindset. Kalau dilihat di sini, ini contohnya ada pendiri Gojek, GoTo, dan pendiri Grab. Apa yang mereka pertama kali pikirkan ketika mereka ingin membangun bisnisnya? Pertanyaan pertama adalah sama ternyata. Apa ya yang common locally? Tapi apa yang bisa relevant everywhere? Beliau berdua ini berpikir ketika mereka membangun itu mikirnya sudah beyond lokal, beyond kotanya, beyond negaranya. Ini sesuatu yang bisa dikembangkan dan beyond industrinya dan beyond batas-batas yang ada di kepalanya. So the question is adalah apa yang kita bisa kontribusikan dimulai dari sesuatu, apa sih yang saya miliki, apa sih yang dekat dengan saya, apa sih yang saya bisa influence, apa sih yang mudah saya kapitalisasi di sekitar saya, tapi kemudian saya bisa menjadikan dia relevan untuk orang lebih luas, untuk audiens yang lebih banyak. Maka muncullah ide, keluar GoTo, keluar Gojek, keluar Grab yang sekarang mendunia. Dan saya sengaja nggak ngambil contoh-contoh orang bule ya, orang-orang kita aja, atau orang-orang terdekat dengan negara kita. Nomor 2, kalau kita ngomong global naratif, orang-orang yang membuat cerita atau ceritanya itu dipahami dunia. Yang kalau kita lihat gambar di sini, ini kita bicara bukan tentang bicara penyanyi. Ada di sana ada Brian, ada di sini ada BTS. It's more than a song. It's the story of people yang benar-benar kemudian mereka lintas batas membuat suatu iconic culture yang kemudian dibuat mendunia. Kalau teman-teman mungkin punya kesempatan nanti lihat perjalanan hidup mereka ini atau perjalanan karir mereka, ternyata everything is kind of by design. Nggak ada yang tiba-tiba saya nyanyi dan saya tiba-tiba banyak tepuk tangan, kemudian saya nge-rap, kemudian banyak yang suka. Nggak. Ternyata everything is by design. The story, the dress, bagaimana penampilan mereka, bagaimana cara mereka bicara, bagaimana cara berperilaku, everything was by design. To create a story yang pada akhirnya story itu kemudian dikurasi dan kemudian dibuat agar dunia bisa meniru, mengkopi, atau memahami lah minimum. Sehingga expertise mereka itu bukan cuma menjadi sesuatu yang valuable, yang dihargai, yang cuma orang lokal aja paham, tapi sesuatu yang orang dunia ngomong, ini juga bisa nih gue kayak dia, atau ini gue banget nih. Dan untuk itu mereka percaya bahwa kalau untuk menjadi yang terbaik itu bukan hanya perfect dalam apa yang ditawarkan, bukan di skillnya aja, tapi if I can make bigger connection, then I'm better than perfection. Maka kalau kita ingin bikin global naratif, audiensnya diperbesar. Dan kita cari tahu apa narasi kita, apa story kita yang kita bisa tawarkan locally, dan kemudian nanti kita bisa dipahami dunia, sehingga dunia mulai merangkul kita, dan dunia yang mendatangi kita. Yang berikutnya, global positioning. Global positioning bicara tentang kalau Anda punya sesuatu, audiensnya sudah banyak, jangan sampai kemudian kalau audiensnya sudah banyak, audiensnya sudah skala yang bisa ditembus oleh batas-batas lokal atau border-border yang minim, kemudian nilai kita juga tidak dilihat sebagai nilai yang lebih baik dari orang-orang lokal yang ada di sana. Atau nilai-nilai yang dianggap ya biasa-biasa aja. Maka yang perlu kita tawarkan adalah apa sisi unik kita dengan tetap membawa nafas lokal kita, tapi kemudian value kita itu menjadi blend in dengan nilai lokal kita yang kemudian membuat skill kita itu makin kelihatan lebih unik lagi. Saya ambil contoh di sini ada Mbak Anggun nih. Mbak Anggun ini walaupun sejak muda sudah ngomong Perancis,
Walaupun, ini salah satu guru bahasa Perancis saya juga dulu itu, walaupun beliau sudah lama tinggal di sana, enggak tuh rambutnya dicat warna blonde, enggak juga gayanya tetap kayak orang Indonesia tuh tetap. Dan beliau sangat-sangat bangga menunjukkan sisi lokalnya. Bahkan ketika beliau sudah, saya tidak mengatakan terpaksa, memilih untuk kemudian mengganti warga negara. Tapi identitas Indonesianya masih kental sekali. And that creates uniqueness. Yang kemudian orang kalau nyebut nama Anggun, ngomong-ngomong saya pernah berapa kali gitu ketemu dengan beberapa audiens di Perancis, kalau ketemu orang Indonesia ya, Anggun, Anggun, Anggun. Jadi beliau itu walaupun nggak ada, orangnya kerasa ada. Satu cerita lagi, saya pernah mengunjungi museum BMW di Jerman. Dan salah satu stafnya itu nanya, dari mana? Dikira orang Filipina awalnya. Terus saya bilang, saya dari Indonesia. Oh, Pak Habibie, Mr. Habibie. Beliau sudah wafat, tapi namanya masih dikenal di sana. Dan dikenal karena karyanya, dikenal karena paten-patennya. Dan somehow, itu nggak cuma satu-satu orang yang mengenal beliau. So even when the name, when the person is not there, your value, itu masih respected. Cristiano Ronaldo, sekarang bukan pemain nomor satu dunia dalam kancah World Cup. Bukan orang yang masuk jajaran final. Kemarin Prancis, kemarin Argentina dan Spanyol. Portugis ke belakang. Tapi kalau kita lihat postingan-postingan, banyak sekali yang memuja Ronaldo dibanding orang-orang yang bermain di final. So, what is the reputation you want to bring? What is the value yang teman-teman ingin diingat ketika teman-teman di sana? Dalam level audience beyond your small circle, beyond your comfort zone. And that's called global positioning. Dan yang paling penting, global value. Be the person yang kalau Anda punya value yang ditawarkan itu, apapun itu bentuknya, kualifikasi Anda, ilmu Anda, skill Anda, yang kemudian orang akan melihat itu adalah sesuatu yang mereka bisa adopsi, sesuatu yang mereka bisa tiru, sesuatu yang mereka bisa petik, kemudian dijadikan sebagai value tambahan buat mereka. Apa kompetensi Anda, apa kredibilitas Anda, dan apa kontribusi Anda? Saya pergi ke berbagai negara, orang kalau ngomong leadership, nggak akan ada satu tempat setidaknya yang saya temui di sana orang-orangnya, yang nggak kenal Simon Sinek. Dan seringkali kalau ada perbicaraan leadership, mereka bilang referensinya bukunya Simon Sinek, bukunya Simon Sinek. Dan di beberapa tempat yang saya kunjungi juga, di luar, di Eropa sana juga ada, sama Mas Iko ini dikenal loh. Dikenal karena Indonesia itu dikenal adalah negara yang punya citra bela diri yang sangat unik. Yang mereka mungkin kesulitan nyebut kata pencak silat. Tapi film The Raid itu nyebar dan Mas Iko ini dikenal. Mas Iko, mungkin karena wajah saya kalau lepas kacamata mirip-mirip Iko kali ya. So, ketika value Anda kemudian menjadi sesuatu yang dikenal dunia dan kemudian value itu bisa diadopsi, maka Anda punya value yang ditawarkan ke global. Saya pernah lihat anak, waktu itu di mana ya, saya lupa, di salah satu negara itu berantem. Gayanya kayak pencak silat. Ya, ngobrol-ngobrol intinya mereka belajar gak salah satunya dari film-film Indonesia lah, film-film Asia termasuk menyebut film Indonesia. Artinya, kita ada value yang kita berikan ke sana. Dan saya yakin itu salah satunya filmnya Iko Uwais. Bukan film Kung Fu Panda. Beda juga itu. So, simple, mudah diingat, 4 hal yang kemudian bisa kita copy, bisa kita duplikasi, bisa kita terapkan, dan bisa kita analisa di diri kita sendiri. Do I have this? 4. Apakah saya punya mindset global sekarang? Apakah saya sudah punya narasi global? Apakah saya punya sesuatu yang bisa membuat saya
duduk di positioning di level global. Dan apakah saya punya value yang menjadi nilai tambah dan nilai unik dari kita yang kemudian global akan mengenal kita. Jawabannya bisa ya atau tidak. Namun apapun jawabannya, karena malam ini konteksnya kita duduk bersama, ada satu hal juga yang saya perhatikan. Dari orang-orang yang memiliki 4 kualitas 4G ini, kadang mereka kelihatannya sendirian. Kadang mereka terlihat seperti ikon individu. Kadang mereka terlihat sebagai solo warrior. But behind that, ternyata mereka punya orang-orang di belakangnya juga. Mereka punya support system. Mereka punya circle. Mereka punya komunitas. Mereka punya orang-orang yang kemudian membantu orang ini yang punya misi bersama untuk mewujudkan icon itu. Dan tidak menutup kemungkinan kita semua yang ada di sini, kita juga bisa menciptakan icon-icon, kita bisa menciptakan orang-orang, tokoh-tokoh, posisi-posisi, watak-watak, lakon-lakon yang kemudian membawa Indonesia menuju kancah global. Karena tidak mungkin global is conquered by individual. Semua perlu support dari orang lain. Maka ada satu quote yang saya temukan, saya nggak tahu yang nulis siapa, tapi saya suka sekali, bahwa tantangan-tantangan di dunia ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu orang hebat, tapi oleh sebuah kelompok yang bergerak bersama, tapi dengan misi yang hebat. Walaupun pada akhirnya nanti yang tampil bukan kelompok itu, tapi yang dikenang karena nilai tambah dan dampak serta kualitasnya adalah kelompok itu. And we want Indonesia to be part of it. Semoga bisa memantik malam ini dan membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Fai.